Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kuta Channel. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi lancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini Kuta Channel melakukan perjalanan pagi ya. Hari pertama masuk sekolah setelah libur sekolah. Nah, bagaimana suasananya di wilayah Kecamatan Danomulyo ya teman-teman ini. Sekarang sudah jam 6 lebih. Jadi yuk kita gaskan kawan-kawan. Dingin. Wadem ini. Sekarang di wilayah Malang. Ini musimnya begiding, jadi wadem banget teman-teman. Ini saya nggak pakai sarung tangan, jadi dinginnya. Tadi mandi saja sangat-sangat dingin sekali teman-teman. Jadi luar biasa dinginnya pokoknya. Dan ini sekarang jam 6.20 ya. Suasana jalan masih sepi, belum ada ya aktivitas anak-anak berangkat sekolah, kayaknya belum ada ini ya. Atau mungkin ini karena masih di wilayah Danomulyo bagian barat ini ya. Wah, ini sudah ketemu ini anak-anak yang menggunakan seragam putih-putih, ini kayak SMA. Oh, CRF, keren. Ayo wis gas yo. Karena ini saya juga sudah kesiangan ini berangkatnya nih yo. Waduh. Dingin. Waduh, rek tenang. Ini ada 212, ini ada MAN 3 Malang. Nah, ini sudah mulai rame ya. Jadi anak-anak masuk sekolah hari ini, anak-anak MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau dulu itu pas apa ya, orientasi ya, MOS ya, masa orientasi siswa. Sekarang ganti namanya. Aduh. Nah, wes lah. Kegiatannya juga ganti ya ini ya, untuk MPLS sendiri, tidak seperti MOS zaman dulu. Ini perempatan Purworejo. Nah, ini yang ke kanan ini ke MTS ya. Kalau tadi MAN ini ke MTS, biasanya itu sering sekali terjadi pemberhentian. Nah, ini ada anak-anak yang berangkat ke MTS, ada yang berangkat ke MAN dan sebagainya ya. Wohi rame lumayan sih. Sudah lumayan ramai. Biasanya rame-rame itu kalau sudah jam setengah 7 ya, itu ramai sekali. Kalau jam-jam sekian masih belum begitu ramai sih. Tapi ini wadem loh, ke tangan kayak menusuk sampai ke tulang. Nggak tahu sih berapa derajat kemarin. Ya kemarin itu agak siang ya, sekitar jam 9, jam 10 itu sekitaran 19 ya. Kalau sekarang mungkin 16, 17 mungkin ya. Dingin pokoknya. Wadem. Adem pol. Yuk gas. Oke. Bareng anak-anak. Mereka pasti kencang-kencang kalau berangkat. Mau saya salib tapi kok depan tuh ada kayak naik sedikit ya, jadi belum bisa nyalip juga. Ya sini kalau berangkat pagi-pagi itu waduh dingin ya. Ya nggak terkena sinar matahari dingin coy. Dinginnya terasa. Ini saya saja sampai bawa jaket, terus saya kasih deck ya, deck buat dada, terus saya pakai mountingnya mounting dada ini, nggak pakai mounting yang di helm. Ini aja masih dingin. Tangannya aduh. Enak kalau bawa mobil ya, nggak kedinginan. Kedinginannya paling kedinginan AC. Gas. Oke. Semuanya seret. Ini juga beberapa
orang yang berangkat kerja ya. Pagi-pagi. Nah ini kita sudah ada di Desa Donomulyo. Kita nanti nggak melewati pusat kecamatan ya. Waduh, bahaya ini murim-murim data ini, antara murim data. Oke, kita harus fokus dan berhati-hati ya. Mantep aja sih. Gak tahu ini untuk wilayah yang di Surabaya ataupun Jawa Timur bagian utara atau enggak sama dingin seperti yang di Malang sini. Waduh, jejet. Oke, gas. Ini mau nyalip mobil satunya aja sulit ya. Bukan sulit ya, mobilnya juga ngebut kali. Mungkin dia mau kerja juga agak namanya kesiangan gitu. Jadi kayaknya harus ngebut. Waduh, ini juga belok kiri, ini tujuan saya juga belok kiri, belok kanan belok kiri. Belok kanan ngomong. Nah, oke, kita belok kanan sini. Mungkin bisa disalip, kita gas. Wes yuk, nah ini ada, hari ini pasaran Donomulyo, ada bakul kambing ya, bakul kelapa itu depan Indomaret itu perempatan itu sebagai pasar untuk bertemunya penjual dan pembeli dalam bidang perkelapangan, kemudian juga ada kayak perbeli-belian gitu ya, beli-belian lah ya. Keren coy, banter ini dia ada. Saya tidak pernah ya, saya jarang sekali motoran mau cepet gini sekarang. Dan kalau dulu masih waktu masih SMA, masih zaman kuliah itu sering silau. Kita silau ini mau ada matahari, aduh. Oke yuk guys, seru. Itu kayak menantang adrenalin lagi ya, seperti dulu. Dingin coy, dingin. Oke gas. Oke yo, kali ini saya bawa motor Matic ya. Sorry, kalau biasanya bawa motor cowok itu main kopling tadi. Kalau sekarang mainnya main rem. Jalannya aduh. Nah ini jalannya ini baru diperbaiki teman. Kemarin dikasih gorong-gorong, nggak tahu sih biar apa ya, pastinya biar lancar airnya ya. Karena nanti juga musim hujan. Wes pokoknya kita gas dulu aja lah. Oke gas. Kalau sekarang kan bangun gorong-gorong itu cepet ya, karena sudah ada cetakannya ya. Kalau dulu kan harus separuh-separuh ya. Karena yang separuh itu kan ini apa namanya, kayak dibuatkan tiangnya dulu ya, jadi debukan mungkin dulu kering jadi separuh-separuh. Kalau sekarang tinggal pasang aja. Waduh ya Allah, tangan rasanya sampai ngilu ini. Ini mungkin sampai tempat kerja nanti harus dijemur dulu ya, biar sedikit hangat karena panas apa dingin tuh. Kalau musim dingin ya dingin, panas ya panas. Yang paling enak itu tengah-tengah, nggak dingin nggak panas gitu ya. Oke, kita barengan sama ini mungkin anak-anak yang ke SMA ya, putih-putih ini ke SMA Negeri 1 Pabak gitu ya. Jadi kalau ke SMA Negeri 1 Pabak makanya putih-putih dari dulu sampai sekarang belum berubah untuk hari Senin. Nah depan ini ada yang jaga ini nanti ke SMP Negeri 2 Donomulyo. Nah ini SMP Negeri 2 juga lumayan banyak juga yang di sini kita
gas tapi yo gak iso. Karena ada pak sayurnya ini langsung gas kenceng-kenceng sepedaan kan. Oh, oke. Waduh. Nah ini juga di bel permisi. Nah ini biasanya anak yang sekolah ini ke SD Merah Putih teman ya, bukan ini SD Merah Putih kayak SD Islam ya, tapi swasta ya. Banyak kan sekarang orang tua untuk wilayah sini yang banyak itu ya itu SD bernuansa Islam gitu ya. Kenapa seperti itu ya nggak tahu. Ya banyak hal pastinya dari orang tua sendiri. Kalau dari SD negeri ya lumayan, kalau untuk wilayah Donomulyo di sini alhamdulillah ya adalah 1-2 yang daftar itu. Yang paling sedikit yang saya ketahui itu masih ada sekitar 4-5 siswa ya satu kelas, karena memang sekolahnya itu berada di pinggir yang memang siswanya itu nggak terlalu banyak. Satu desa itu sudah berada di pinggiran itu ya, jadi nggak begitu banyak memang untuk angka kelahiran di wilayah itu. Kemudian juga ada beberapa tempat yang memang dekat dengan SD negeri yang lain, jadi kayak dibagi-bagi gitu. Tapi ya yang tetap banyak yang di sini itu ya Donomulyo di MI ya, MI negeri sama MI ya itu tadi MI sih teman, MI negeri sama MI swasta. Dan kenapa mungkin ya karena ada mungkin orang sini kan memandangnya dari segi agama kan juga pasti ada gitu kan. Cuman ya kalau sekarang saya lihat SD negeri di sini juga sudah banyak perkembangan. Jadi wow, karena saya kemarin baca aja di koran di berita yang di SD kota itu banyak yang ini loh, sebenarnya ada siswa yang hanya dapat 1 sekolah yang dapat 1 sih siswa, soalnya yang daftar hanya 1 orang. Nah, itu juga miris sih sebenarnya. Cuman ya mau bagaimana lagi, karena kalau di kota kan banyak sekali SD ya. SD baik SD negeri maupun swasta kan saya lihat juga banyak, dan kalau di kota kan persaingannya juga sangat ketat ya, apalagi dengan orang-orang kota yang bisa dibilang perekonomiannya juga saya kira lumayan menengah ke atas lah ya, walaupun ada yang menengah ke bawah tapi banyak kan menengah ke atas, dan ya mereka pasti memilih yang terbaik lah untuk muridnya. Ya bukannya SD negeri itu nggak baik ya, SD negeri ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang masih perlu perbaikan, itu juga ada, baik negeri maupun swasta masih ada. Cuman kan kalau di kota kan ya mereka kan banyak sekali yang ini ya, yang maksudnya SD swasta yang memang mereka itu bersaing gitu, bersaing sangat ketat dengan SD yang lain, karena mereka biar mendapatkan murid juga. Cuman ya itu apa namanya ada biaya sendiri ya, jadi biaya mulai dari biaya buku, mulai dari semuanya itu kan ada sendiri. Jadi ya seperti itu. Kalau negeri kan ya terpatok dengan anggaran gitu kan. Oke, pokoknya kita gas sekarang. Karena kalau menurut dosen saya dulu, dosen atau siapa ya, saya dulu entah saya baca di mana, itu pendidikan itu sebenarnya nggak ada yang gratis. Kenapa? Karena ketika kita mau sekolah pasti nanti ada yang namanya beli seragam, beli alat tulis, pasti. Jadi nggak mungkin kita dapat seragam, dapat alat tulis, kan pasti nanti akan beli alat tulis. Minimal seperti itu. Jadi wes, karena kalau mau bagus ya seperti itu. Cuman sekarang seperti inilah kondisi pendidikan di Indonesia sendiri ya. Wah ini sekarang kan lagi booming ya pendidikan. Nah, kita sambil bahas pendidikan mungkin ya, atau nanti saya buatkan sesi sendiri ya, nanti aja wes saya buatkan sesi sendiri ketika ya nggak pagi aja, yang siang. Kalau siang kan agak panas. Mumpung pendidikan lagi panas-panasnya ini. Karena sekarang kan dingin ya, mau bahas itu kayak adem coy. Oke, terus kita gas saja. Ya mungkin sedikit ya tentang pendidikan, karena sekarang guru itu banyak sekali yang gabungan. Kalau kemarin itu banyak, kemarin itu guru diharuskan ini ya, administrasi yang lain, ada administrasi kelas sendiri, ada administrasi guru sendiri dibagi jadi beberapa hal, ada PMM, ada
sudah siap kerja, wih banyak kemarin itu. Sekarang fokusnya ke PMM semua nih. Alhamdulillah bilang satu tapi tetap administrasi guru tetap ada nih. Dan kita harus belajar lagi di kurikulum merdeka ya. Jadi setelah kurikulum 13 sekarang dari kurikulum merdeka belajar lagi. Murid lebih merdeka kayaknya sih. Tapi ya nggak tahu sih merdekanya gimana. Karena memang apa ya, terus kita sedikit aja ya untuk bahas kurikulum pendidikan ya. Jadi sekarang ini kayak ketika mengeluarkan sebuah kurikulum, wah itu tanpa didasari. Kalau menurut saya sih, kalau dulu kan karena gini teman-teman, guru itu kan nggak semuanya itu mendapatkan akses informasi yang pas gitu ya. Jadi kalau sekarang kan untuk kurikulum 13 itu kan kurikulum merdeka ini kan, ketika mau masuk kurikulum merdeka kita nggak tahu nih, wah ini bukunya apa, terus sajian yang dibahas itu apa kan gitu ya. Jadi memang sudah ada sih untuk yang kayak capaian pelajaran dan apanya itu memang sudah ada, kita buat dan sebagainya. Kalau kita mau buat sebagainya itu waktu buat ngajar aja kayaknya nggak cukup teman-teman. Jadi nah itu problematika sendiri. Mungkin acuan-acuan ngajarnya itu ada, cuman ya itu lagi, maka guru harus membuat materi. Nah sedangkan administrasinya juga sangat banyak sekali. Nah itu menjadi problematika dari guru sendiri. Jadi misalnya gini teman-teman, guru kan kalau yang pasnya pakemnya ini kita menggunakan sebuah acuan yang lama ya, kayak silabus, RPP, Sokta, Profes dan sebagainya. Nah kalau sekarang ini kan berubah ya, RPP jadi modul ajar dan sebagainya itu. Nah, ketika kita mau buat RPP, nah itu kan banyak sekali ya, mulai dari media dan sebagainya. Itu pun kalau misalnya ini sebagai seorang guru itu kan misalnya dituntut ngajar jam 7 sampai jam selesai anak-anak pulang. Nah, kalau untuk jatah kerjanya sendiri kan jam 7 sampai jam 3 ya teman-teman. Jam 3, jam 2, jam 3. Kalau bude istilahnya jam 3, kalau bude jam 2. Nah, itu kita menggunakan patokan sebuah patokan jam kerja. Ketika kita ngajar itu jam 7 jam masuk tank. Nah, itu sebelum jam 7 aja guru sudah harus hadir kan. Jam 7 masuk, kita ngajar ya, ngajar sampai dihitung di mata pelajaran. Untuk yang sekarang ini kurikulum merdeka itu selesainya sekitar jam setengah 1 teman-teman. Nah, jam setengah 1 sampai jam 1 itu ada banyak kegiatan lain-lain seperti mengaji dan sebagainya, itu sekitaran jam 1. Nah jam 1 itu baru selesai loh ya. Nah itu sekitaran jam 1 itu baru selesai. Jam 1 kalau misalnya 5 hari kerja sampai jam 3 lah, 2 jam ya. Kalau 6 hari kerja jam 1, jam 2, jadi 1 jam. Sekarang waktu 1 jam sampai 2 jam kita disuruh membuat kayak administrasi ya, kayak modul ajar dan sebagainya. Oke lah, kita buat modul ajar itu ketika ada liburan sekolah 3 minggu. Sekarang kita bayangkan waktu 3 minggu untuk membuat sebuah modul ajar yang baik, apakah bisa membuatnya coba dalam waktu 3 minggu dengan berbagai macam banyak sekali materi yang begitu banyak. Nah otomatis kan ya bisa dibilang itu nanti guru akan dipaksa untuk lembur kan, belum lagi kegiatan yang lain seperti kita harus memenuhi target di PMM, kemudian administrasi yang lain seperti seperti pengolahan nilai dan sebagainya lah. Nah itu banyak sekali. Jadi kapan guru itu akan ngajar gitu loh, kalau hanya berfokus pada ini tadi. Apalagi sekarang kan bebas ya, merdeka bebas, boleh menggunakan buku yang mana saja ya. Kalau kita membuat buku yang mana saja, kalau menurut saya sih problematika lagi ketika kita menggunakan buku yang mana saja. Ketika kita cari buku juga mungkin kalau untuk gurunya sih nggak masalah ya, karena sudah ada uangnya sendiri. Nah tapi bagi muridnya bagaimana? Nah itu juga menjadi problem lagi ketika saya guru, ada buku yang bagus yang ini bukan dari tempat A gitu, diambil, dibuat. Nah ketika kita mau menyampaikan ke murid, nah ini nanti juga akan jadi problem sendiri. Nah itu kan kenapa? Karena murid ya tidak memiliki buku yang sama dengan guru. Ada lagi mungkin guru bisa membuat modul. Nah modul pun sendiri ketika guru membuat modul berarti kan harus menyita waktu yang sangat banyak. Nah
waktu yang misalnya ketika kita sudah ngajar waktu 1 jam 2 jam itu masa harus membuat modul untuk besok gitu, belum lagi kita membuat media pembelajaran untuk besok apa ya, malah oke lah kita bayangkan kita sudah merancang media modul ajar, tapi kan kita juga butuh membuat merancang yang lain gitu, seperti contohnya kalau misalnya di situ ada membuat RPP dan sebagainya, ataupun bukan RPP sih, kayak media yang harus ditampilkan kayak PowerPoint dan sebagainya. Oke, kalau sudah buat dalam modul ajar, misalnya sudah buat dalam modul ajar, kita tinggal menyampaikan aja, tapi kan ada media-media yang lain, jadi banyak sekali kalau ingin menjadi guru yang profesional, banyak sekali hal yang harus diselesaikan teman-teman. Mulai dari administrasi kelas, mulai dari itu semua, itu bisa sampai lembur-lembur, jadi perlu sebuah apa ya, itu saya pengen tuh guru itu bisa fokus lah untuk ngajar di kelas ya, jadi nggak terbebani oleh berbagai macam administrasi yang ribet. Saya tahu guru itu sudah tahu caranya lah ngajar di kelas, itu sudah tahu karena mereka juga sering berhadapan dengan siswa. Jadi mungkin di kelas guru mungkin pertama kan ketika kelas 1 mungkin guru akan mempelajari karakteristik, nanti kan kelas 2 dari kelas 1 nanti kan pelajaran karakteristik. Kalau guru siswa si A, si B, si C, jadi guru kelas 2 sudah mengerti di karakter, dia hanya mempelajari karakter apa yang terbangun di kelas 2, nanti dibangun di awal, nah kemudian langsung dilanjutkan aja untuk pembelajaran seperti apa. Jadi saya kira seperti itu, jadi terlalu banyak sekali administrasi guru yang harus ada itu loh, sampai kadang terlupakan sih administrasinya. Jadi ya wis, sekarang kan ya namanya manusia kan juga ada kegiatan yang namanya di di tempat mengajar, ada di rumah juga mungkin ya teman-teman, jadi harus bisa membagi. Nah itu yang juga menjadi sebuah problematika sendiri. Nah ya, jadi harus ada jalan keluar sih teman-teman. Tapi ya wis, kedepannya semoga pendidikan Indonesia lebih maju lagi ya. Oke, nah kita sekarang sudah masuki wilayah desa teman-teman. Tadi ngomong sedikit pendidikan jadinya kok kebablasan ya. Terus saya sedikit ini aja geram juga sih, jadi sedikit geram juga dengan pendidikan yang di Indonesia yang wow gitu lah. Yang wow pokoknya. Sekarang lagi booming ya. Terus semoga kedepannya pendidikan Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan mohon maaf kalau tadi kata-kata saya dalam pendidikan ada yang menyinggung teman-teman dari dunia pendidikan, ibu guru, karena memang yo bagaimana lagi ya, mungkin saya ini menjabarkan aja bagaimana saya melihat bapak ibu guru yang ada di tempat ya. Karena saya sendiri juga dulu pernah sih mau datang-datang itu ya, maksudnya mencoba mencari tahu seperti apa sih guru-guru. Nah, jadi sedikit membandingkan lah, pelajaran yang di sana di kota, desa seperti apa, jadi saya bisa sedikit tahu. Oke, itu aja wis. Oke, itu aja teman-teman. Jadi sampai di sini aja wis video kali ini. Nanti Kuta Channel sambung lagi dengan video-video Kuta Channel yang selanjutnya. Ini ada anak-anak yang ke MTS, ini MTS-nya MTS NU, MTS apa ya? PGRI ya loh, PGRI atau NU saya lupa. Yang dekat sini ya. Oke, sekian aja video kali ini. Ini sudah hampir sampai kantor. Oke, sekian Kuta Channel akhiri. Sebelum Kuta Channel akhiri, mohon maaf apabila nanti ada salah kata. Sekarang Kuta Channel akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.